SAW. Untuk ini kami mintakan kepada Habib Muhammad Baghir bin Idrus Al-Idrus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'idnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi adada qadri wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para tokoh masyarakat, para dewan guru, kita doakan semua guru-guru kita yang hadir, yang berada di depan kita. Semoga Allah panjangkan umur guru-guru kita dalam keadaan takwa sama Allah, dalam keadaan takwa kepada Rasulullah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan ilmu yang manfaat kepada mereka sehingga bisa membimbing kita di jalan Allah, jalan Rasulullah. Dan juga jamaah semua yang hadir di sini, kita keluar dari masjid ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Tidaklah kita keluar dari tempat ini, Allah ijabah doa-doa kita. Tidaklah kita keluar dari tempat ini, Allah angkat penyakit-penyakit kita. Berkat Sayyidina Muhammad, berkat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Malam hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita menjadi tamu-tamunya. Kita diundang dengan taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala di rumahnya Allah, di masjid ini, sebagai tamu-tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, malam hari ini juga kita diundang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita berada menjadi tamunya Allah dan menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sangat yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamu tamu-tamunya, yaitu kita, hamba-hambanya, dengan jamuan yaitu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan fa insyaallah Rasulullah pun melihat kita, dan insyaallah Rasulullah menjamu kita dengan syafaatnya nanti kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita berada di bulan yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bulan yang agung, bulan yang ditunggu oleh seluruh makhluk kehadiran sosok manusia yang mulia tersebut. Manusia yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menciptakan semua ini karena sebab, kalau bukan karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqal aflak. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan seluruh alam semesta ini. Bahkan di dalam hadis qudsi, saat Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika Allah sudah berikan ruh kepada Nabi Adam di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah berfirman kepada Nabi Adam, laula Muhammadun
ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan engkau. Wa ma khalaqtul jannah, dan aku tidak akan ciptakan surga ini. Semua sebab karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana saat itu Allah belum menciptakan wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah telah ciptakan sebelum Allah menciptakan semua ini. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Simtud Durar, di dalam hadis daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, qal qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwala syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya nuru nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Saat itu Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demi kedua orang tuaku. Ini kalau orang Arab kalau sudah membawa orang tuanya, artinya pertanyaan sangat diharapkan jawabannya. Dia benar-benar ingin mengetahui atas jawaban tersebut, dari pertanyaan tersebut. Demi kedua orang tuaku ya Rasulullah, beritahu kepada kami, sebelum Allah ciptakan semua ini, Allah ciptakan siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, qala ya Jabir, wahai Jabir, qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya nuru nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kata Sayyidina Rasulullah, sebelum Allah ciptakan seluruh alam semesta ini, langit, bumi dan isinya, surga dan neraka, maka Allah menciptakan aku dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dari cahaya tersebut, dari cahaya Nabi besar Muhammad, Allah ambil untuk menciptakan langit, Allah ambil untuk menciptakan bumi, Allah ambil untuk menciptakan surga dengan kenikmatannya dan lain sebagainya, diambil daripada sedikit cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita memperingati daripada kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang ditunggu-tunggu kehadirannya, yang dinanti-nanti. Seluruh langit pun menanti, bumi pun menanti, semua makhluk ciptaan Allah menanti akan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Allah telah mempersiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sulbi yang suci, dari kedua orang tua Nabi yang suci, yang Allah jaga. Sayyidina Abdullah ini Allah jaga kesuciannya. Kenapa? Karena ada nurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah itu beliau hidup di zaman jahiliyah, yang dimana zaman tersebut orang sedikit yang mengenal Allah. Memang ada saat itu haji ada, umroh ada, tetapi mereka ketika di Mekah, di dalam Ka'bah terdapat patung-patung berhala. Di Bukit Sofa ada patung berhala, di Bukit Marwah ada patung berhala. Jadi ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tercampur aduk dengan menyembah berhala. Tetapi Sayyidina Abdullah Allah jaga. Sayyidina Abdullah tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang dimana saat itu jahiliyah, yang dimana saat itu manusia sudah tidak mengenal lagi mana yang haram, mana yang halal. Mereka sudah tidak tahu lagi hukum-hukum. Sayyidina Abdullah Allah jaga, tidak ada satu tetes pun yang masuk ke dalam tubuh Sayyidina Abdullah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Sayyidina Abdullah ini sudah diincar oleh orang-orang ahli kitab. Mereka tahu bahwa di dalam diri Nabi, di dalam Sayyidina Abdullah ini terdapat nurnya Nabi besar Muhammad, karena manusia yang beda.
manusia yang tidak sama dengan yang lain. Maka sampai-sampai saat itu perempuan di zaman itu berebut ingin dinikahi oleh Sayyidina Abdullah. Tetapi Allah sudah mempersiapkan wanita suci, yaitu ibunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aminah. Wanita yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dititipkan manusia yang paling agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah pernikahan Sayyidina Abdullah dengan Sayyidatuna Aminah. Sayyidatuna Aminah ini juga wanita salehah, terjaga tubuhnya. Allah jaga tubuhnya, Allah jaga keimanannya, sehingga benar-benar dua manusia ini adalah manusia yang pilihan Allah, karena akan dititipkan ruh jasad manusia yang agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah pernikahan tersebut, Sayyidatuna Aminah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang hebatnya, Sayyidatuna Aminah ini ketika beliau mengandung tidak merasakan seperti halnya orang yang mengandung. Biasanya kalau perempuan mengandung ada namanya mual-mual, ya, ada namanya susah tidur. Sayyidatuna Aminah tidak merasakan itu. Khafifan la tajidu lahu thiqala wala alama wala ilala. Saat beliau mengandung tidak merasakan mual, tidak merasakan yang enggak enak, berat perutnya, enggak. Kenapa? Yang dikandung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Sayyidatuna Aminah itu merasa kok ada yang beda di dalam perutnya. Biasanya jatuh haid, ini enggak haid. Dan setiap bulannya, setiap malamnya dia berjumpa dengan para nabi-nabi. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, semuanya berdatangan mengatakan, wahai Aminah, engkau wanita suci, engkau wanita pilihan Allah, yang dimana di dalam kandunganmu terdapat sosok manusia yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dirasakan ibunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak merasakan sedikit pun lelah di dalam mengandung. Ini keistimewaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai detik-detik di mana beliau akan melahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Sayyidatuna Aminah sudah merasakan akan waktunya kelahiran daripada putranya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terjadi, diriwayatkan bahwa Sayyidatuna Aminah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di seperempat akhir malam. Seperempat akhir malam. Makanya seperempat akhir malam ini menjadi saat di mana Allah ijabah doa-doa daripada hamba-hambanya, karena sebab dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad menjadi mulia. Semua yang berhubungan dengan Nabi besar Muhammad menjadi mulia. Bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang mulia karena dilahirkan Nabi besar Muhammad. Hari Senin menjadi mulia, menjadi agung karena sebab dilahirkan Nabi besar Muhammad di hari Senin, dan membuat iri hari-hari yang lain karena kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat malam tersebut, di mana detik-detik kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan seluruh malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk turun ke muka bumi untuk menyaksikan kelahiran manusia yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan cukup para malaikat, Allah perintahkan seluruh binatang, burung-burung untuk menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad.
rahatil atyaru tasudu bilayalil maulidi, burung-burung berkicauan dengan suara terbaiknya saat di mana di malam dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu dabatin li Quraisy nataqat bi fasil ibarah, hewan-hewan Allah, hewan-hewan bergembira saat malam terjadinya dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah Allah kabarkan seluruh makhluknya bahwa ini akan lahir kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berlomba dengan cara mereka masing-masing untuk menyambut lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu ketika lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu rumah daripada Sayyidatuna Aminah itu menjadi terang benderang. Saking terangnya, begitu besarnya cahaya, sehingga orang saat itu yang berada di luar, yang berada di atas bukit, melihat bahwa itu bukan malam hari, siang hari. Saking terangnya rumah tersebut menyinari alam semesta ini, sampai seakan-akan saat itu bukan di malam hari. Kita bisa bayangkan 1400 tahun belum ada lampu, tapi cahaya Nabi menyinari, bahkan sampai terlihat gedung-gedung yang ada di Syam, semuanya terlihat akibat daripada cahaya yang ada di dalam diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan dalam keadaan sujud dan dalam keadaan tangan menadah ke atas, seraya memberikan isyarah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telah bersifat mata, dalam keadaan telah terhitan, dan Nabi besar Muhammad itu lahir tali pusarnya sudah terputus, tidak ada darah di dalam tubuhnya, bersih. Karena apa? Yang lahir adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengetahui, kita sering membaca, sering mendengar, sering mencari tahu tentang sosok Nabi besar Muhammad, maka di dalam hati kita pasti akan timbul rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hewan yang tidak memiliki akal, hewan yang tidak memiliki akal, yang tidak diberikan sama Allah akal, ketika lahirnya Nabi besar Muhammad, mereka merasakan bahagia. Pepohonan, bebatuan, semuanya mereka merasa bahagia atas lahirnya manusia sosok yang agung. Saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ayahanda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah cabut. Kenapa? Ini lihat keutamanya Rasulullah. Kok Nabi kok yatim? Betul. Ini menunjukkan bahwa Nabi besar Muhammad manusia yang suci. Ketika Sayyidatuna Aminah sudah mengandung, maka Allah cabut daripada nyawa Sayyidina Abdullah, diambil kembali kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak mau rahimnya Sayyidatuna Aminah dipakai oleh yang lain. Kalau ayahnya masih ada, kan ada kemungkinan bahwa Rasulullah nanti punya saudara, betul? Karena Allah sudah siapkan rahimnya tersebut hanya untuk Rasulullah. Tuh lihat, segitunya Allah cinta, sampai rahimnya saja tidak boleh dicampur dengan yang lain, hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mengenal sosok Rasulullah, maka pasti kita akan merasakan jatuh cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan timbul rasa mahabbah, cinta. Bagaimana tidak, sedangkan Nabi besar Muhammad sangat cinta kepada kita.
yang ada di dalam diri Nabi besar Muhammad, wa innaka la'ala khuluqil azim, yang ada di dalam diri Nabi besar Muhammad akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang ada di dalam diri Rasulullah adalah uswah, suri teladan yang baik. Kita ini biasanya kalau mencintai seseorang itu kan pasti ada sisi baiknya, betul? Betul nggak? Ini kita cinta sama seseorang, pasti yang kita lihat adalah sisi baiknya, sehingga timbul rasa cinta, betul? Kita cinta sama lawan jenis, pasti ada sisi baiknya yang membuat kita tertarik sehingga jatuh cinta. Semua orang itu jatuh cinta karena ada sisi baiknya. Padahal di balik itu juga ada sisi buruk, betul? Tetapi tidak dilihat karena yang dilihat sisi baiknya. Nah, kalau kita bisa mencintai orang lain karena satu sisi baiknya dan banyak ada sisi buruknya, tetapi kita masih bisa mencintai, Nabi besar Muhammad tidak ada sisi buruknya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Nabi besar Muhammad diciptakan tanpa ada aib. Semuanya keindahan yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mustahil kalau kita mengenal Rasulullah tidak ada cinta di dalam diri kita. Sebagaimana Imam Ali karamallahu wajha, menantu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man ra'ahu badihatan habah, barang siapa yang melihat berjumpa Rasulullah sekilasan, maka dia akan merasakan kekaguman bagaimana wibawa yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man khalitatu ma'rifatan ahabbah, barang siapa yang mengenal sosok Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, faham atas akhlak Nabi besar Muhammad, maka pasti akan jatuh cinta. Tidak mungkin orang tidak jatuh cinta dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tutur katanya yang lembut, akhlaknya yang lembut, budi pekertinya yang lembut, selalu terdepan. Oh sya'hum bil mu'minina hilman wa rifqa, selalu terdepan bagi orang-orang yang beriman kepadanya, umatnya, beliau selalu terdepan. Biarkan beliau yang lapar, biarkan beliau yang susah, asal jangan umatnya yang merasakan susah. Itulah hebatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya kepada umat sangat luar biasa. Bahkan sahabat-sahabat Nabi pun begitu besar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ayyuhal ahbab, wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tanyakan kepada diri kita, adakah rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi besar Muhammad begitu cintanya kepada kita, begitu beliau memperhatikan kita, sehingga ketika saat Isra wal Mi'raj Nabi diperlihatkan bagaimana siksaan api neraka, Nabi tidak pernah tidur di malam hari. Yang ada Nabi menangis. Beliau selalu minta sama Allah, ya Allah, jangan satu pun dari umatku masuk ke dalam api neraka. Begitu besar cintanya Nabi, melihat bagaimana dahsyatnya api neraka, siksaannya, Nabi nggak mau umatnya satu pun tergelincir dalam api neraka. Maka saat itu Allah turunkan wahyu, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, kata Allah. Karena Allah melihat Nabi besar Muhammad selalu menangis di dalam doanya, di dalam sujudnya, di dalam saat malamnya selalu teringat umatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, aku akan berikan segala sesuatu yang kau inginkan wahai Muhammad. Apa ketika mendengar wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan aku ridho atas dirimu wahai Muhammad. Ketika mendapat ayat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah ya Rabbi salim ummati. Ini cintanya Nabi besar kepada umatnya. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, jangan sampai ada umatku yang masuk ke dalam api neraka. Begitu besarnya cintanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak heran ketika itu keadaan sahabat begitu cinta kepada Rasulullah, bahkan mereka lera
nyawanya menjadi taruhan, jiwanya menjadi taruhan. Yang terpenting jangan Rasulullah tersakiti, jangan Rasulullah terluka. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam keadaan peperangan pun Rasulullah yang ketika peperangan tersebut Rasulullah terdepan. Rasulullah ingin beliaulah yang luka, biar beliau yang terjatuh, biar beliau yang terkena panah, asal jangan umatnya, sahabat-sahabatnya terkena panah. Maka pernah satu ketika ada saat itu perang terjadi. Ketika itu terjadinya perang. Ketika di tengah peperangan, musuh kafir Quraisy ingin menghantam Rasulullah dari belakang, ingin membunuh Rasulullah dari belakang dengan pedangnya. Maka ada salah satu perempuan saat itu, Ummu Imarah, melihat Rasulullah ingin dihantam dengan pedang dari belakang, maka dia jadikan tubuhnya untuk penghalang daripada tubuh suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihadapi, dihalangi, sampai Ummu Imarah tersebut saat itu berapa kali terkena tebasan pedang. Ini perempuan, wanita, dia nggak mau Rasulullah tersentuh kulit yang suci, terkena pedang, dia rela tubuhnya dihantam oleh pedang-pedang, yang penting jangan Rasulullah. Maka saat itu saking banyaknya kena hantaman, itu perempuan tersebut terjatuh. Maka saat terjatuh, putranya melihat ibunya yang penuh dengan sayatan pedang. Maka putranya melihat seorang tua yang sedang dalam keadaan darurat, dia ingin menyelamatkan orang tuanya. Dia datengin orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Jangan kau selamatkan aku wahai anakku, tapi yang kau selamatkan Rasulullah. Biarkan ibumu terbunuh, biarkan ibumu terluka dengan sayatan pedang, asal jangan ada satupun pedang tertancap atau kena di dalam tubuh suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya para sahabat, mau yang perempuan mau yang laki, begitu dahsyatnya sahabat ketika itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kecintaan Rasulullah tersebut dirasakan oleh mereka, maka mereka membalas dengan kecintaan yang luar biasa. Sayyidatuna Sumayyah itu perempuan pertama yang syahidah, yang ketika dia saat itu masuk Islam. Karena saat awal-awal masuk Islam itu, ketika orang-orang yang masuk Islam mengikuti Nabi besar Muhammad, maka dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Maka Sayyidatuna Sumayyah ini ketika itu dia masuk Islam bersama suami dan anak-anaknya. Maka saat itu Sayyidatuna Sumayyah ditusuk kemaluannya dengan besi yang panas. Ditusuk kemaluannya dengan besi yang panas, tapi tidak menggoyangkan iman mereka. Karena mereka yakin bahwa Islamlah agama yang tepat, Islamlah agama yang akan menyelamatkannya. Ini ujian yang Allah berikan kepada mereka, sahabat-sahabat Nabi. Saat awal-awal Islam, Allah perintahkan Nabi ketika didolimi, ketika dimusuhi, ketika sahabat-sahabat disiksa, Allah larang Nabi membalas. Nggak boleh dibalas, sabar, diperintahkan sabar. Coba deh kita bayangkan, kita dipukul sama orang nggak boleh balas, sanggup nggak Pak? Makanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sahabat-sahabat seniornya Rasulullah itu udah kebal. Sayyidina Bilal disiksa, dijemur, ya, karena gara-gara masuk Islam. Mereka imannya sudah kuat. Beginilah keadaan mereka, sahabat-sahabat Nabi yang begitu cintanya kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika mendapatkan satu hadis yang dimana Rasulullah SAW bersabda,
Al-mar'u ma'aman ahab. Ini adalah hadis yang paling dicintai, yang paling membuat sahabat bahagia adalah hadis ini. Orang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Maka sahabat mendengar hadis tersebut, sahabat gembira. Kenapa? Mereka, modal mereka adalah cinta kepada Rasulullah. Mereka merasa ibadah mereka enggak tahu diterima atau enggak. Mereka enggak tahu amalia mereka diterima oleh Allah atau tidak. Padahal mereka amaliyahnya bagus, ibadahnya mereka bagus. Tetapi mereka masih merasa takut kalau amaliyah mereka tidak diterima oleh Allah. Tetapi ketika mendengar hadis tersebut, al-mar'u ma'aman ahab, mereka merasa gembira karena modal cintalah mereka yang akan menyelamatkan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekelas sahabat, mereka merasa bahwa ibadahnya masih kurang. Bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa, yang setiap hari kita selalu bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi hebatnya kita itu merasa tenang, merasa santai, merasa nyaman, merasa nggak takut bahwa nanti ada suatu saat ya di yaumul qiyamah ada namanya yaumul hisab. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum malam hari ini peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan momentum kita untuk memberikan senyuman terbaik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan senyuman terbaik untuk Rasulullah. Kenapa? Ini hari ulang tahunnya Nabi. Ini adalah hari miladnya Nabi. Berikan kado terbaik. Apa kadonya? Dengan amaliyah kita yang baik. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Perbanyak lisan kita bersolawat kepada Rasulullah. Ini adalah kado terbaik yang kita berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kita pernah memberikan kado terbaik untuk Rasulullah, maka saat nanti di yaumul qiyamah ketika kita minta syafaat sama Rasulullah, kita ada keberanian di dalam diri kita karena kita pernah membahagiakan Rasulullah dengan amaliyah kita. Kalau kita nggak berikan kado terbaik untuk Rasulullah, terus nanti kita mau minta syafaat kepada siapa? Untuk menghadap Rasulullah kita ada apa? Dosa kita banyak, amaliyah kita sedikit. Apa yang mau kita hadapkan untuk Rasulullah? Apa yang kita persiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah enggak kita pingin dalam hati kita melihat wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada rasa ingin enggak di dalam hati kita pengen berjumpa Rasulullah? Ada rasa rindu enggak di dalam diri kita ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu rindu kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memikirkan kita. Terus bagaimana keadaan hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah seorang pecinta sejati dia selalu menyebut orang-orang yang dicintainya? Idza ahabba syai'un aktsaru min dzikrihi, kata orang Arab. Kalau orang itu cinta kepada seseorang itu biasanya sering nyebutin namanya orang tersebut. Kita biasanya anak muda-mudi ya, kalau cinta sama lawan jenisnya selalu disebutin si fulanah begini, si fulanah lagi apa, ini yang dipikirkan si fulanah, betul ya. Karena apa? Menunjukkan rasa cinta. Kalau kita sesama lawan jenis bisa timbul rasa cinta, kita selalu memikirkannya malam, pagi, siangnya. Lalu kenapa kita nggak pernah memikirkan Nabi besar Muhammad? Bukankah yang menolong kita adalah Nabi besar Muhammad? Bukankah yang akan memberikan syafaat kita Nabi besar Muhammad? Tidak ada satupun makhluk yang bisa menyelamatkan kita nanti di yaumul qiyamah kecuali Rasulullah. Saking cintanya Nabi nih Bapak Ibu, nanti di yaumil mahsyar itu saat yang genting, yang dimana diriwayatkan saat itu Allah murka dengan murka yang luar biasa, yang belum pernah Allah murka selama kita hidup di dunia. Sehingga keadaan tersebut membuat para nabi dan rasul merasa takut. Nabi sama rasul takut, bayangin saat genting.
Nabi sama Rasul takut Nabi Adam ketika didatangi umatnya. Wahai Nabi Allah Adam, berikan syafaat pertolongan kepada kami. Apa yang dikatakan? Nafsi-nafsi. Urus dirimu, saya mengurus diri saya sendiri. Kenapa? Karena Nabi Adam merasa takut saat itu. Saat yang genting, semua para nabi nggak bisa nolong, takut karena lihat murkanya Allah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Analaha, analaha. Saya yang akan menolong, kata Rasulullah. Saya akan menolong kalian. Apa yang dilakukan Rasulullah saat itu? Di yaumil mahsyar, Rasulullah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sujud dengan penuh khusyuk. Diriwayatkan saat itu Rasulullah memuji Allah dengan pujian terbaik, pujian terindah yang belum pernah Rasulullah puji. Dan itu diilhamkan oleh Allah, pujian yang indah sehingga meredam murkanya Allah. Yang bisa meredam murkanya Allah hanya Rasulullah. Yang bisa meredam murkanya Allah hanya Rasulullah. Maka saat itu Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkat sudah, angkat kepalamu. Sudah cukup lama kau sujud di hadapanku, sudah cukup lama kau memujiku. Wasfa' bisafa', maka terserah kau berikan syafaat kepada siapapun, saya rela. Tuh lihat, begitu keadaan Rasulullah kepada kita, begitu keadaan Nabi kepada kita. Apa balasan Nabi? Apa balasan kita untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang ingin kita persembahkan di hari spesialnya Nabi? Minimal perbanyak diri kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memperbanyak salawat, maka akan terjalin hubungan batin hati kita dengan Rasulullah. Kalau sudah terhubung hati kita kepada Rasulullah, maka hidup kita akan tenang. Hidup kita akan tenang. Masalah-masalah dalam hidup kita akan semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita terhubung dengan Rasulullah. Malam hari saja karena terhubung dengan lahirnya Rasulullah menjadi mulia. Apalagi kita umatnya yang hati kita tersambung oleh Rasulullah, maka akan menjadi tenang hati kita. Beginilah keadaan mereka orang-orang soleh yang dikatakan Habib Ali Al-Habsyi. Beliau merindukan surga bukan karena kenikmatan surga, enggak, karena di dalam surga ada Rasulullah. Beliau enggak lihat kenikmatan surga, yang beliau lihat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bagi mereka pecinta sejati, tidak ada kenikmatan yang melebihi daripada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita mulai hidupkan lagi sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad. Anak-anak mudanya rajin di dalam ibadah, rajin di dalam sholat sunnah dan lain sebagainya. Orang tuanya juga, kedua orang tuanya rajin di dalam ibadah. Didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Itu adalah kado terbaik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita introspeksi diri masing-masing, dosa kita banyak. Coba berapa kali kita hadir maulid, berapa kali kita menghadiri majelis-majelis maulid. Apa hasilnya dalam diri kita? Apakah selesai maulid, selesai lagi, selesai urusan lagi, lupa lagi kepada Rasulullah? Kalau selesai maulid nggak ada efek, nggak ada bekas dalam diri kita, ada apa di dalam diri kita? Ada dosa apa di dalam diri kita sehingga Allah tidak sambungkan hati kita dengan Nabi besar Muhammad, sehingga Allah tidak satukan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada apa dengan diri kita? Kita mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga hati kita tersambung lagi dengan Nabi besar Muhammad. Hati kita menyambung kembali dengan Rasulullah. Hati kita selalu bersama Rasulullah, lisan kita selalu berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pikiran kita selalu hanya Nabi besar Muhammad. Gerak-gerik kita yang diikuti oleh Nabi besar Muhammad. Tingkah laku kita yang diikuti adalah yang diikuti Nabi besar Muhammad. Ini yang kita harapkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena waktu sudah dekat, ya. Kita nggak tahu hidup kita berapa lama lagi. Nanti ketika kita mau menghadap Allah, amal apa yang kita mau ingin sampaikan kepada Rasulullah?
Amal ibadah apa yang kita bisa tunjukkan kepada Rasulullah? Kalau enggak kita dari sekarang, ayo ya, dengan momentum bulan Maulid ini minimal kita pasang target di dalam diri kita masing-masing. Berapa ribu salawat yang ingin kita persembahkan untuk Nabi besar Muhammad? Berapa ribu salawat yang kita ingin berikan kepada Rasulullah? Bukan untuk Rasulullah salawat kita, tapi untuk kita. Kalau Rasulullah sudah dapat salawat dari Allah, sudah cukup. Sudah cukup bagi Rasulullah salawat dari Allah. Tetapi salawat yang kita berikan kembali lagi untuk kita. Semakin kita banyak salawat kepada Rasulullah, semakin menimbulkan rahmat Allah kepada kita, kasih sayangnya Allah kepada kita. Semakin Allah berikan kasih sayang, maka hidup kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua Allah keluarkan dari tempat ini dengan tambahnya keimanan kita kepada Allah. Tidak Allah keluarkan tempat ini dari tempat ini kecuali kita diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita tutup, kita minta sama Allah. Malam hari ini kita minta sama Allah, kita doa. Hajat-hajat kita, apapun hajat kita minta malam hari ini. Dengan penuh kehusuan minta sama Allah. Ini yang kita mintain Tuhan kita Allah. Jangan ada gengsi antara kita dengan Allah. Ya, jangan ada yang main-main. Taruh handphonenya, kita minta semua bareng-bareng. Insya Allah, ya, kalau kita semuanya nih hadir di sini, mintanya dengan penuh harapan, diaminin orang banyak, maka saya yakin doa kita malam ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta, ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Rabb, di rumahmu ini, di masjid ini ya Rabb, di malam hari ini ya Rabb, kami memohon di hadapanmu ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb, ampuni dosa guru-guru kami ya Rabb, ampuni dosa daripada saudara kami ya Rabb, tutup aib guru-guru kami ya Rabb, tutup aib keluarga kami ya Rabb, tutup aib orang tua kami ya Rabb. Ya Allah, dengan berkah Rasulullah, dengan kemuliaan bulan ini ya Rabb, ijabah doa-doa kami ya Rabb. Ya Allah, dengan kemuliaan bulan ini ya Rabb, dengan kemuliaan bulan ini ya Rabb, jangan kau sia-siakan tangan kami menadah di malam hari ini ya Rabb. Dengan penuh harapan, dengan penuh harapan menghadap ridhamu ya Rabb. Ya Allah, jangan kecewakan kami yang kumpul di tempat ini ya Rabb. Jangan kecewakan kami ya Rabbi di tempat ini ya Rabb. Ya Allah, sebagaimana kau kumpulkan kami di malam hari ini, maka kumpulkan kami lagi bersama Nabi besar Muhammad. Kumpulkan kami bersama Rasulullah. Kumpulkan kami bersama Nabi besar Muhammad. Kumpulkan kami bersama Rasulullah. Ya Allah, kami rindu kepada Rasulullah. Ya Allah, kami ingin berjumpa Rasulullah. Ya Allah, izinkan mata ini memandang wajah Nabi besar Muhammad. Ya Allah, izinkan mata kami memandang Rasulullah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami orang tua yang saleh dan salehah. Ya Allah, angkat semua penyakit yang ada di dalam negeri kami ya Rabb. Angkat penyakit yang ada di dalam tubuh kami ya Rabb. Ya Allah, berkahi kampung ini ya Rabb. Jadikan kampung ini kampung pecinta Rasulullah, kampung pecinta solawat, kampung pecinta majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis solawat, kampung pecinta guru-guru, kampung pecinta habaib, pecinta dzurriyyah Nabi besar Muhammad. Ya Allah, berkahi kampung ini ya Rabb, berkahi kami ya Rabb, lapangkan rezeki kami yang halal, yang berkah, yang banyak ya Rabb. Allahumma hadina fi man hadait, وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا رب
Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkumpulan ini menjadi perkumpulan ridho, menjadi penyebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.